Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari sepanjang minggu yang telah kami lalui. Engkau melindungi kami, menjaga kami dari sakit penyakit dan mara bahaya yang lainnya. Dan saat ini kami boleh menikmati hadirat-Mu lewat ibadah raya pada pagi ini. Dan kami telah memuji-muji Engkau, tibalah saatnya sekarang akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami dapat memahami maksud dan tujuan firman Tuhan pada pagi ini diwartakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nat Aske Alkitab pada pagi ini terambil dalam Yohanes pasal 21, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikianlah juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Renungan pada pagi ini kami beri judul Tuhan memberi lebih dari yang diperlukan. Setelah Yesus mati, ia bangkit dan telah menampakkan dirinya kepada orang-orang yang dikasihinya. Dan selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri
dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Penampakan dirinya membuktikan bahwa ia hidup, suatu bukti bahwa kebangkitannya sudah disaksikan banyak orang, dan di dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Penampakan kepada murid-muridnya kali ini saja sudah lebih dari 2 orang saksi. Dan kesaksian Rasul Paulus ketika masih hidup, dia juga menyaksikan bahwa kebangkitannya dilihat dari banyak orang. Sama seperti dalam 1 Korintus 15 ayatnya 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Kesaksian banyak orang yang telah disaksikannya setelah kebangkitan Yesus jauh melebihi persyaratan dari hukum Taurat, yaitu 2 orang saksi. Kebangkitan Yesus adalah peristiwa sejarah, bukan sebuah dongeng atau mitos, khayalan atau karangan manusia belaka. Bahkan dicatat dalam buku sejarah di luar catatan Alkitab, sehingga iman Kristen didasarkan pada peristiwa yang nyata benar-benar terjadi di sepanjang sejarah penulisan Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Manusia dapat mengerti asal-muasalnya, dirinya diciptakan yang sebelumnya didahului dengan penciptaan alam semesta yang telah dijadikannya. Sehingga mengapa manusia jatuh dalam dosa dan bagaimana manusia dapat selamat dari hukuman dosa, telah dinubuatkan sejak manusia jatuh dalam dosa, akan ada penebusan dosa dengan dikorbankan hewan untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Dikatakan, keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepala si ular, penyebab kejahatan dosa, dan ular akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan satu-satunya manusia yang lahir tanpa campur tangan seorang laki-laki, yang hanya dilahirkan dari seorang perempuan, hanyalah Yesus. Yesus lahir dari Roh Kudus, masuk dalam rahim Maria, dan bertumbuh menjadi seorang bayi yang mendapat suplai makanan dari Maria, ibunya. Sehingga Yesus benar-benar 100% manusia, dan pada waktu bersamaan 100% Allah. Dan darahnya bukan darah manusia biasa, tetapi darah Allah sendiri. Itulah sebabnya darahnya yang tercurah dapat mengampuni dosa seluruh umat manusia sepanjang sejarah. Sekalipun di kemudian hari ada kitab suci yang mengatakan Yesus tidak mati dan tidak bangkit, sama sekali tidak bisa menganulir bukti sejarah dari Alkitab kita yang kita miliki. Penampakan Yesus kepada murid-muridnya menjadi bukti bahwa dia telah menang dari maut. Kuasa kebangkitannya menjadi jaminan bahwa semua pengorbanannya untuk manusia sudah sah dan selesai. Sehingga Yesus yang babak belur, kita yang menikmati hasilnya. Rasul Paulus merindukan kepada jemaat agar Roh Kudus memberi hikmat dan wahyu untuk mengetahui pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya, kemuliaannya, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bukankah bagian kekayaan dan kemuliaannya hanya bagi orang kudus? Apakah kita orang percaya termasuk di dalamnya? Dengarkanlah firman Tuhan. Dan beberapa orang di antaramu dari
demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-11. Dengan demikian, kita orang percaya punya akses untuk mendapat bagian kekayaan dan kuasa yang hebat dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah Bapa. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan, bukan di dunia ini saja, tetapi sampai dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Jikalau kita punya masalah, maka kita tidak menghadapi masalah sendirian. Kepalalah yang akan mengambil bagian dan maju sebagai penyelesai masalah kita. Dan pemberiannya pun melebihi dari yang kita perlukan. Seperti kebangkitannya disaksikan lebih dari 2 orang, yaitu 500 orang lebih. Dan ini melebihi daripada yang disyaratkan dalam hukum Taurat. Kebutuhan para murid untuk sarapan pagi pun sudah disiapkan, ditambah dengan 153 ekor ikan-ikan yang besar, itu lebih dari cukup. Bukan saja hasil tangkapan itu yang sangat banyak, para murid sesampainya di pantai sudah disediakan hal yang ajaib berupa api dan arang ikan dan juga roti. Para murid tidak perlu menyediakan api dan arang, bahkan rotinya pun telah disediakan. Sebuah persediaan lebih dari cukup. Itulah ciri khas Tuhan kita yang penuh peduli kepada kita anak-anaknya. Tuhan sudah menyediakan saksi-saksi kebangkitannya lebih daripada yang dituntut oleh hukum Taurat. Demikian juga Tuhan sudah menyiapkan lebih banyak lagi bagi orang-orang yang memintanya. Yaitu pertama, para murid nampaknya ada dalam suasana hati yang bingung. Padahal mereka sudah tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, karena penampakan di Danau Tiberias ini merupakan penampakan Yesus yang ketiga kalinya. Namun hati mereka nampak murung, lalu Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Lalu diikuti murid lainnya, sementara mereka pergi menangkap ikan yang semalaman tidak mendapatkan hasil tangkapan apa-apa. Walaupun mereka adalah para nelayan yang berpengalaman sebelumnya, memang sudah 3 tahun lebih meninggalkan pekerjaan lamanya. Apa karena faktor itulah, maka mereka sudah tidak bisa menangkap ikan lagi. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai dan menanyakan, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Sepertinya seorang bapa yang selalu memikirkan kondisi anaknya yang terkini. Sepanjang malam, dengan daya upaya dan pengalaman yang dimilikinya, ternyata tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tetapi Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Hanya menebarkan jala di sebelah kanan perahu mendapat hasil yang hampir tidak dapat menariknya, saking banyaknya ikan-ikan yang besar. Hasil ini pun tanpa diminta oleh para muridnya, tetapi semata-mata kepedulian Tuhan terhadap murid-muridnya. Kepada orang percaya, firman Tuhan berkata, "Ia yang tidak menyayangkan anaknya bagi kita semua,
bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia. Segala sesuatu berarti semuanya dikaruniakan kepada kita untuk pemenuhan keperluan kita. Untuk mendapat, dan ketika kita mendapat ancaman kelangsungan hidup kita bisa berdiri di belakang Tuhan yang akan menyelesaikannya karena Dia yang adalah kepala kita. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Cara yang terbaik untuk menghadapi ancaman adalah jangan membesar-besarkan ancaman yang datang, tetapi sebaliknya tinggikan dan besarkan pemimpin kita, Tuhan yang akan berperang untuk kita. Alkitab mengatakan bahwa dalam kuasa kebangkitannya, Yesus menyerahkan musuh-musuhnya. Strategi peperangan yang baik dan terpenting bukanlah mengenal musuh kita, melainkan mengenal pemimpin pasukan kita untuk mendapatkan arahan dan petunjuknya. Ketika kita mengenal pemimpin pasukan kita, maka akan menimbulkan keyakinan penuh bahwa hadiratnya dan kemurahannya yang tidak kita upayakan akan menyertai kita. Mulailah merenungkan dan mengalami hadiratnya dalam hidup kita sehari-hari. Para murid telah sepanjang malam menjala ikan tanpa hasil, tetapi ketika Yesus datang pada siang hari, ketika mulai hari siang dan menyuruh menebar jala di sebelah kanan perahu, tiba-tiba ikan-ikan berebut untuk masuk ke jala mereka. Mungkin kita saat ini sedang mengupayakan tujuan keberhasilan yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun lamanya, tetapi belum kunjung berhasil. Tuhan dapat selesaikan, Tuhan dapat sesaat saja mengubah keadaan dari tidak menangkap apa-apa menjadi panen ikan yang penuh dan yang besar-besar. Keberhasilan dapat dipercepat ketika Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita bisa mendapat promosi jabatan yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun lamanya. Lihat kehidupan Yusuf, ia sama sekali tidak berarti karena seorang tawanan. Namun pertemuannya dengan Firaun sesaat saja dapat mengubah dari seorang tawanan menjadi Perdana Menteri di sebuah kerajaan Mesir yang sangat berkuasa. Tuhan dapat mempromosikan kita secara ajaib dalam seketika saja. Jika kita fokus untuk mengarahkan pandangan hidup kita kepadanya. Allah yang kita sembah adalah Tuhan di seluruh alam semesta ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikannya. Yohanes 1 ayat 3. Pencipta inilah yang hidup dan bergaul bersama kita bagi orang-orang percaya. Apakah sesuatu yang mustahil? Tentu tidak. Tentu tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kesaksian karier pribadi. Kami memulai karier kami dengan bekerja serabutan dan beberapa tahun kemudian kami mendapatkan pekerjaan yang agak mapan, kira-kira umur 39 tahun. 1 tahun kemudian umur 40
kami bisa bergabung dengan perusahaan penanaman modal asing dan dapat beroperasi secara penuh, dan kami mendapatkan bagian saham yang lumayan besar, mengingat kami tidak mengeluarkan modal apapun juga, hanya menguruskan perizinan, mengingat perizinan pada tahun-tahun 90-an penanaman modal asing sangat sulit dan sulit sekali, tetapi karena pertolongan Tuhan, kami mendapatkan tempat perizinan di daerah kawasan industri Pulau Gadung, sehingga kami dapat berjalan dengan baik dan perizinan keluar sehingga itu dinilai sebagai saham untuk kami. Itulah sebabnya Tuhan begitu luar biasa dalam waktu yang singkat, padahal sebelumnya beberapa tahun lamanya kita mencoba untuk mencari-cari sesuatu yang lumayan untuk mendatangkan penghasilan bagi kita, ternyata tidak dapat, dan hanya dalam waktu 1 tahun Tuhan memberikan itu dan mengubah dari karyawan menjadi seorang pemilik perusahaan. Sangat luar biasa bagi kita. Kiranya kesaksian ini akan mendatangkan berkat bagi kita sekaliannya. Pemberian yang lebih daripada cukup, termasuk persediaan supra alami dan yang alami secara melimpah. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya ikan dan roti. Ternyata sarapan pagi buat murid-muridnya sudah tersedia komplit secara ajaib. Perapian yang menyala komplit, serta ikan dan roti, di atasnya tinggal menyantapnya saja. Tetapi Tuhan masih menambahkan dengan 153 ekor ikan yang besar. Jadi sarapan pagi itu merupakan sarapan komplit dan melimpah. Yesus bukan saja tahu murid-muridnya memerlukan sarapan pagi, tetapi ia ingin menunjukkan bahwa pemberiannya bukan sekedar cukup, tetapi melimpah. Dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Tuhan kita senang memberi kepada anak-anaknya lebih dari cukup, sesuai misi kedatangannya di dunia ini, agar kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Artinya hidup dengan persediaan yang melimpah. Sama seperti kita menjadi orang tua di dunia ini, tidak menginginkan anak-anaknya hidup dalam kekurangan. Adakah orang tua yang menghendaki anak-anak hidup miskin dan sakit-sakitan? Tentu saja tidak. Apalagi Bapa kita yang di surga pasti tahu bahwa anak-anaknya memerlukan semuanya itu. Mencari kerajaan Allah berarti mencari siapa yang menjadi tuan dalam kerajaannya. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah 2 ayat 36. Pastikan Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kita, dan karena Allah telah mengesahkannya menjadi Tuhan dalam hidup kita. Artinya, Tuhan yang sudah disahkan Allah sendiri bagi orang percaya. Dan carilah kebenarannya, bukan kebenaran usaha sendiri, tetapi kebenaran yang diberikan Allah. Di salib, Yesus tidak hanya menghapus dosa-dosa kita, ia juga memberikan kebenaran kepada kita, supaya hari ini kita dapat dengan berani datang ke hadirat tahtanya dan dengan cuma-cuma menerima segala sesuatu yang ia berikan menjadi milik kita dalam kerajaannya. Ketika kita mencari kerajaannya
dan kebenarannya, bukan kebenaran kita sendiri, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Murid-muridnya sesampainya di darat sudah tersedia arang api dan di atasnya ada ikan dan roti. Suatu persediaan yang ajaib, tidak disebutkan siapa yang menyediakannya. Saya yakin itu persediaan ilahi, bukan persediaan alami. Sementara persediaan yang alami adalah hasil tangkapan ikan yang 153 ekor itu. Bahwa Tuhan bisa menyediakan yang ilahi tanpa sumber alami apapun, juga bisa menyediakan dari sumber alami. Sama Tuhan menyatakan kesembuhannya secara ilahi, juga bisa memakai dunia kesembuhan medis untuk menjadi sarana kesembuhan bagi orang percaya. Jadi jangan merasa tertuduh kalau kita sakit pergi ke dokter. Sama juga ketika sekarang pemerintah menyelenggarakan vaksinasi untuk mencegah penularannya lebih meluas untuk vaksin untuk COVID-19 ini. Sementara orang Kristen masih ada yang tidak perlu divaksinasi. Kita harus bijaksana. Memang Tuhan telah memberikan perlindungan imun pada tubuh kita karena bilur-bilurnya. Tetapi hal ini harus didasari dengan pemahaman yang benar dan dengan pewahyuan yang jelas. Bukankah banyak orang Kristen yang terpapar, bahkan ada yang meninggal? Pendapat saya, Tuhan sudah memberi perlindungan dan imun pada tubuh kita, tapi juga tidak salah jikalau kita ikut vaksinasi. Jangan merasa tertuduh, dikatakan tidak punya iman jika divaksinasi. Seperti dalam firman Tuhan, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Titus 3 ayat yang pertama. Sebagai kesimpulan, penampakan Yesus yang ketiga kali setelah kebangkitannya dan penampakan berikutnya secara berulang-ulang selama 40 hari menyatakan bahwa ia benar-benar telah bangkit dari kematiannya. Bahkan disaksikan jauh lebih banyak yang disyaratkan hukum Taurat. Dan memang Yesus hidup dalam sejarah umat manusia. Menjelang kenaikan Yesus terangkat ke surga dan turunnya Roh Kudus, Yesus memerintahkan semua murid-muridnya untuk berkumpul di Yerusalem menunggu turunnya Roh Kudus yang menjadikan murid-muridnya saksinya di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Mari kita mulai intim dengan Tuhan, membaca firman-Nya, merenungkan dan merasakan kasih-Nya, betapa Ia sangat mengasihi kita, bahkan memperhatikan kita seperti seorang suami mengasihi istrinya. Seperti dalam Efesus 5 ayat 25, "Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan nyawanya baginya." Ini menunjukkan suatu rahasia besar hubungan antara Allah dan manusia. Begitu intimnya Tuhan Yesus kepada jemaatnya yang adalah kita yang percaya. Keintiman ini tidak menuntut pasangannya dengan berbagai aturan dan larangan, tetapi karena Ia mengasihi kita, calon mempelai perempuan di kemudian hari. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Engkau telah berbicara bagi kami
Dan karena pertolongan Roh Kudus kami dapat mengerti dan memahami maksud daripada firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memang Allah yang ajaib, ajaib dalam tindakan-Mu, ajaib dalam kasih yang Kau nyatakan bagi kami, karena Engkau memberikan bagi kami melebihi apa yang kami perlukan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi kami, dan itulah sebabnya tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.